Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Jelita Putri dari kelas 3C Akuntansi dengan NIM 2032550093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari ACL, yaitu fungsi profiling dan identifying duplicate and gaps. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu ACL. Jadi, ACL itu merupakan salah satu jenis software audit yang termasuk dalam kategori Generalized Audit Software. ACL itu hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan, sehingga ACL lebih sering digunakan untuk menilai cost transaction daripada current transaction. Karena itu, ACL itu berorientasi pada pendekatan around the computer dibanding auditing through the computer. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari profiling. Nah, profiling itu menghasilkan ringkasan atau statistik dari data numerik yang dihasilkan. Lalu sedangkan untuk identifying duplicate dan gaps itu digunakan untuk menemukan ketidakakuratan data dengan menjalankan perintah sequence. Sequence sendiri itu dipakai untuk mengetahui bahwa datanya sudah tersusun urut berdasarkan key value tertentu. Sekarang langsung saja kita buka aplikasi ACL-nya. Sudah, lalu langkah yang pertama kita akan membuat project baru terlebih dahulu. Kita pilih file, lalu new, kita pilih project. Nah, di sini teman-teman bebas akan diberi nama apa projectnya dan disimpan di mana. Ini saya simpan di dokumen, saya beri nama lalu kita klik save. Nah, ini ada welcome to the data definition wizard. Kita klik next. Ini kita pilih this, lalu kita pilih next. Nah, lalu di sini nanti saya akan menggunakan data AP-Trans. Jadi ini kita pilih AP-Trans yang DPF. Lalu kita pilih next. Next. Finish. Nih, kita beri nama, ini saya beri nama tetap AP-Trans, lalu kita pilih OK. Nah, di sini. Datanya seperti ini, AP-Trans ini adalah data dari utang perusahaan. Lalu yang pertama kita akan profiling data. Nah, profiling itu menghasilkan ringkasan atas statistik data numerik. Data yang dihasilkan itu berupa total, absolute value, minimum, dan maksimum. Sekarang langsung saja kita ke langkahnya, yaitu yang pertama analyze, lalu kita pilih statistical, lalu kita pilih profile. Yang bisa di profile ini data yang tipenya numerik ya teman-teman, lalu kita pilih profile field, ini kita pilih unit cost terlebih dahulu, nanti kita coba satu-satu untuk quantity dan invoice amount-nya. Next, ini lalu kita pilih OK. Sini langsung kita pilih OK. Nah, hasilnya akan seperti ini, field name-nya itu unit cost, total value-nya 1.522,29, ini totalnya dari unit cost, lalu absolute value itu nilai mutlaknya dari unit cost sama dengan totalnya yaitu 1.522,29. Untuk minimumnya, nilai minimumnya ini nilai yang paling kecil 1,01 dan nilai maksimumnya akan nilai yang paling besar 173,80. Kalau sudah, langsung saja kita close. Kita lakukan yang sama, analyze, statistical, profile untuk ini quantity dan invoice amount. Nah, ini untuk quantity, field name-nya quantity, total value-nya 37.107, absolute value-nya juga sama 37.107, lalu untuk nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 8,459. Lalu kita close. Sekarang kita lanjut analyze yang profile lalu invoice amount. Nih, klik OK. Nah, ini field name-nya invoice amount, total value-nya 278.641,33,
absolute value-nya sama, lalu nilai minimumnya 14,88 dan nilai maksimumnya 56.767,20. Lalu sekarang kita close. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk kita profiling data. Yang selanjutnya kita akan identifying duplicate and gaps. Nah, perintah duplicate dan gap sendiri itu digunakan untuk menemukan ketidakakuratan data dengan menjalankan perintah sequence, duplicate, and gap. Nah, sequence itu dipakai untuk mengetahui bahwa data itu sudah tersusun urut berdasarkan key value tertentu. Untuk filenya kita sama ya, tetap pakai file yang ini aptrans, lalu kita coba sequence terlebih dahulu. Caranya kita pilih analyze, lalu kita pilih examine sequence. Nah, di sini kita pilih ini sequence, kita pilih unit cost. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini ada sequence test error limit of 10 reset. Artinya ini data yang tidak urut itu ditemukan ada 10 data. Ini ada di record nomor 7 dengan unit cost 18, record nomor 8 dengan unit cost 11,53, dan seterusnya. Nah, dalam sequence test ini, apabila ada data yang error lebih dari 10, itu maka datanya akan dikembalikan pada klien untuk diperbaiki lagi. Kalau misalnya nanti kita menemukan yang lainnya itu tidak ada error, atau errornya kurang dari 10, itu nanti datanya bisa langsung kita audit. Kalau sudah, sekarang kita close. Lalu kita lanjut ke menu yang selanjutnya, itu adalah duplicate. Nah, duplicate sendiri itu digunakan untuk mencari suatu urutan data yang tercatat lebih dari satu kali. Caranya itu kita analyze, lalu kita pilih look for duplicate. Sama ya, kita pilih unit cost, ini kita pilih OK. Nah, ini ada 13 duplikat yang ditemukan, ini ada di record nomor 13 dengan unit cost-nya 2,79, record nomor 16 dengan unit cost-nya 2,88, dan seterusnya. Ini artinya ada 13 data yang sama nilainya atau data yang tercatatnya itu lebih dari satu kali. Kalau sudah, kita close. Lalu yang selanjutnya itu kita akan mencari menu gaps. Langkahnya juga sama, analyze, lalu kita pilih log for gaps. Kita pilih unit cost. Oke, oh ya, menu gaps itu digunakan untuk mencari suatu urutan data yang hilang. Nah, seperti ini misalnya. Ini tadi yang unit cost ya, ini ditemukan 83 gaps ranks, itu artinya ini kita ada 83 gap yang terdeteksi atau datanya yang hilang. Ini misalnya ini gapnya dimulai dari 1,01 dan diakhiri dengan 1,022, jadi artinya datanya yang hilang itu ada 20. Harusnya datanya kan urut ya, dari 1,01, terus 1,02, 1,03, tapi ini tidak urut, dari 1,0,1 langsung ke 1,22. Lalu ini ada juga gap yang selanjutnya, ini ada 1,22 dan diakhiri dengan 1,37 dengan data yang hilangnya ini ada 14, dan ini seterusnya ada banyak sama ya. Artinya seperti itu. Ini sudah selesai, kita close. Nah, baik itu yang dapat saya jelaskan. Dari penjelasan saya tadi, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perintah profiling itu digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik atas data numerik. Ada yang dihasilkan nanti ada total, ada absolute value atau nilai mutlak, minimum, dan maksimum. Lalu untuk perintah sequence itu dipakai untuk mengetahui bahwa data itu sudah tersusun secara urut berdasarkan key value tertentu atau belum. Lalu untuk perintah duplicate itu digunakan untuk mencari suatu urutan data yang tercatat lebih dari satu kali, dan yang terakhir untuk gaps itu dipakai untuk mencari suatu data yang urutannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.